Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Guru, Majelis Guru, karyawan-karyawati, tata usaha, dan teristimewa kepada anak-anak ustadz, para pemuda, para remaja yang sedang melakukan perjalanan panjang menuntut ilmu. Semoga diistiqamahkan Allah, semoga dirahmati, dinaungi oleh kasih sayang Allah, dan semoga nanti anak-anak ustadz inilah yang akan menggandeng kedua tangan orang tuanya menuju surga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di hari yang berkah, hari Jumat, di tempat yang berkah, di tempat para penuntut ilmu, bersama orang-orang yang insya Allah berkah, yaitu para ahli ilmu, di bawah naungan terik matahari. Insya Allah matahari pagi ini mengubah provitamin D menjadi vitamin A, ya insya Allah berkah bagi kita ya. Dan insya Allah kita berada di awal tahun 1445 Hijriah, dengan semangat baru, dengan motivasi baru. Insya Allah kita berikrar kepada Allah, tahun ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan keberkahan untuk kita. Anak-anak ustaz sekalian, mau dengar cerita ustaz? Siap berpanas-panas? Hatinya panas? Takbir, Allahu Akbar. Jangan kalah kita dengan cahaya matahari ini ya. Anak-anak ustaz sekalian, ada 2 tahun yang saat ini sedang kita pakai, tahun Hijriah, tahun Masehi. Keduanya kita pakai, tahun Masehi kita pakai, tahun Hijriah kita pakai. Di dalam Al-Quran dicantumkan kedua tahun ini. Tahun Masehi dan tahun Hijriah disebut di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca hari Jumat ini. Allah ceritakan berapa lama Ashabul Kahfi ini tidur di dalam gua. Berapa? Apa ayatnya? Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Walabithu, dan kami tidurkan mereka itu, fi kahfihim, di dalam gua mereka, 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan tambah 9. 300 tambah 9 berapa? 309. Tapi kenapa Allah tidak menyebut 309? 300 tambah 9 itu bahasanya. Kok begitu Ustaz? Ya. Apa maksudnya? Maka kita harus melihat tafsir. Apa maksud Allah menyampaikan lama Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun tambah 9 tahun? 300 tahun kalau dihitung dengan tahun Masehi, dan kalau mau dihitung dengan tahun Hijriah tambah 9 tahun. Anak-anak ustaz belajar enggak hitungan tahun? 1 tahun berapa hari? Berapa jam? Ya. Ini ingat-ingat ya. Nanti kalau bisa ini menjawab dikasih hadiah ya, mudah-mudahan ya. 365 hari lewat 5 jam lewat 48 menit lewat 45 detik, 1814. Ada yang bisa mengulang? Kita ulang. Ada yang bisa mengulang? 365 hari lewat 5 jam lewat 48 menit lewat 45,1814 detik.
Itu persisnya. Ya. Nah, hitungan ini baru bertemu dengan hitungan tahun Hijriah setelah 300 tahun. Persamaannya adalah 300 tahun. Maka habis dibagi tahun Hijriah dan tahun Masehi ini. Luar biasa, Allah ajarkan kita tentang menghitung tahun. Tahun Hijriah 300 tahun, 300 tahun Masehi 309 tahun. Nanti silakan dirinci sama ibu-ibu gurunya, ya. Nah, anak-anak ustaz sekalian, dahulu orang pakai yang namanya tahun Masehi. Sehingga datang surat ke Nabi kepada Khalifah Umar bin Khattab, suratnya ada tahun, ada tanggal, ada bulan, ya. Ingin dengar cerita Ustaz? Nah, Ustaz, ini ceritanya cerita besar ini. Ada yang pengen dengar? Ya. Jadi Umar bin Khattab ini kan presiden, ya. Ketika itu dia dapat surat. Di surat itu ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Maka sekretaris negara lapor kepada presiden. Lapor Pak Presiden katanya. Apa laporannya? Ini surat orang ini hebat. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Sementara kita cuma ada bulan. Nah, ada surat kita bulan Sya'ban. Ini sudah kita lupa. Bulan Sya'ban tahun ini, tahun kemarin, atau tahun sebelumnya. Bagaimana kalau kita buat tahun pula? Maka seluruhnya sepakat, ngumpullah mereka, kibar sahabat, para sahabat yang senior, kemudian mereka merumuskan tahun yang mereka buat sendiri. Ya. Maka diterima usulan. Ya. Ada yang mengusul, dari mana tahun ini kita mulai hitungnya? Ada yang mengusul dari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira diterima atau ditolak? Tidak diterima. Kenapa? Ketika Nabi lahir tidak ada apa-apa yang terjadi di dunia ini. Yang nyembah berhala masih nyembah berhala. Yang kafir, yang musyrik masih musyrik. Ya. Oke. Kemudian diterima lagi usulan. Bagaimana kalau dihitung sejak Nabi diangkat sebagai Nabi di usia 40 tahun? Sama pertanyaannya. Tidak terjadi apa-apa di dunia ini. Yang Islam baru 3 orang. Berapa orang? 3 orang. Yang pertama Abu Bakar, teman Nabi dari kecil. Yang kedua istri beliau Khadijah. Yang ketiga anak TK 1. Namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, yang lain masih musyrik, masih menyembah berhala. Tidak terjadi apa-apa di dunia ini. Maka diusulkanlah oleh khalifah itu sendiri Umar bin Khattab apanya? Ada satu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam perjalanan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya peristiwa hijrah. Ketika itulah dibedakan antara orang kafir dan orang Islam, antara zulumati wan nur, kegelapan dan cahaya. Peristiwa itu dinamakan peristiwa hijrah. Jadi anak-anak ustaz sekalian ya, ciri khas orang Islam itu satu. Coba ingat-ingat ini ya, coba perhatikan. Apa ciri khas orang Islam? Ini kalau meribut nanti ustaz kasih lagi panas nanti. Ini ustaz sudah doa sebentar ini, tolong ya Allah jangan panas betul ya. Ini kalau meribut nanti panas lagi nih. Mau? Mau berjemur? Ah, maka dengarkan baik-baik ya. Oke. Bisa? Baik. Anak-anak ustaz sekalian, ya. Ada satu ciri khas orang Islam. Sekalipun kebaikan yang mereka ambil dari orang kafir, mereka tidak mau sama. Pantang bagi orang Islam ini ikut-ikutan orang kafir. Tahunnya betul, bagus, tapi mereka tidak mau ikut-ikutan. Orang kafir menetapkan tanggal itu dari hari lahir Nabi Isa, tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Ya. Nah, sekarang saja mereka modifikasi tanggal 25 Desember, ya. Nah, Nabi SAW ada juga hari lahirnya, tapi orang Islam tidak mau. Kalau yang diperingati tidak usah hari lahir kita, tidak usah figur kita, tolong yang diperingati dari saya ini adalah karya saya. Nah, begitu. Kalau mengingat saya tidak usah figur saya yang diingat, tapi karya saya itu yang diingat. Makanya dihitung dari karya besar Nabi SAW namanya hijrah. Paham? Nah, hijrah
peristiwa yang sangat besar, yang sangat agung dan sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu ini peristiwa yang sangat besar? Jadi di Mekah itu sudah ada desas-desus Nabi pengen hijrah ke Madinah. Masyarakat Mekah ini sudah viral bagi mereka, ini sudah heboh. Nabi akan hijrah ke Madinah. Maka pagi itu tanggal 26 bulan Safar, ya, berkumpullah pemuka-pemuka Quraisy. Ada kabilah-kabilah namanya. Kalau kita sekarang suku, ya. Ada kabilah Bani Makhzum, Bani Naufal, Bani Abdul Syam, Bani Abdul Dzar, Bani Kilab. Banyak semua pemuka berkumpul pagi itu di Darun Nadwah. Ada yang tahu di mana Darun Nadwah itu? Ingat Ka'bah? Di depan Ka'bah itu ada pagar yang melengkung. Ya. Nah, persis di depan itu ada tempat berkumpul orang kafir namanya Darun Nadwah. Ngumpul mereka di situ, ya. Dan ketika mereka ngumpul, datang seorang kakek tua. Pakaiannya berwibawa, bicaranya berwibawa, pokoknya orang menangkap ini bukan orang sembarangan. Kakek tua itu minta ikut rapat bersama mereka. Ya. Orang bertanya, "Mani Syekh?" Wahai kakek tua, kamu siapa? Kemudian kakek tua ini menjawab, "Asy-Syaikhu min Najd." Syekh datang jauh-jauh dari Najd. Kalau Najd sekarang Riyadh, ya. Satu kota di Arab Saudi hari ini, menjadi ibu kota mereka. Kemudian Syekh dari Najd ini luar biasa. Nanti kita lain waktu bahas tentang Najd ini. Itu satu tempat luar biasa yang tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh ini datang minta ikut. Likai asma' matakulun. Kakek ingin dengar percakapan mereka kalian ini supaya kakek nanti bisa memberikan saran. Kemudian ada lagi orang yang bertanya, "Syekh, wahai kakek tua, berapa umurmu?" Apa kata kakek tua ini? "Belum lagi datuk kalian Nabi Adam itu lahir, kakek ini sudah berusia 5.000 tahun." Nah, kira-kira siapa itu? Itulah iblis. Nama aslinya Azazil, gelarnya iblis. Ini makhluk yang menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, diusir dari sorga. Makhluk ini yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Masih ingat ceritanya? Nah, ini makhluknya ini. Namanya iblis yang menyamar sebagai kakek tua. Jadi ketika rapat itu berkumpullah iblis dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan manusia namanya Amr bin Hisham. Ingat nama Amr bin Hisham? Nama yang sedang trendingnya adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini disebut oleh Nabi Fir'aun hadhil ummah. Yang jadi Fir'aun di umat ini, inilah orangnya, Amr bin Hisham. Ini menandakan peristiwa hijrah ini bukan persoalan sembarangan. Musuh berkumpul, rapat besar mereka. Hadir jin dari kalangan iblis, dari kalangan jin dan manusia. Ngumpul mereka ini. Kemudian yang namanya rapat, kemudian diminta pendapat. Yang mengusul pertama namanya Abul Aswad. Abu artinya bapak, Aswad hitam. Nah, jadi terbayang bentuk orangnya? Ya, kira-kira seperti siapa bentuknya ini? Badannya hitam. Ini suku Bani Naufal. Ya. Ada salah satu kabilah di Arab itu yang memang kulit hitam. Apa usulnya? Begini usul saya katanya. Kan Muhammad itu suka dakwah. Mereka suka ngajak orang masuk Islam. Mereka mengganggu kita yang menyembah berhala katanya. Sekarang Muhammad itu mau pergi. Sudahlah. Kan setelah dia pergi kan kita tenang. Mendengar usulan ini, kakek tua dari Najd tadi digebrak meja. Ya. Marah dia. Kemudian dengan kata-kata kasar, ya namanya iblis suka berkata kasar. Apa katanya? "Kamu bodoh," katanya. Digitukannya. Kalau Muhammad itu kalian biarkan pergi dari sini, kemudian dia ditampung di satu tempat, dia menggalang kekuatan, setelah itu diserangnya kalian, apa yang kalian lakukan? Akhirnya diam dia. Mengusul lagi satu orang namanya Abul Bukhturi. Siapa namanya? Abul Bukhturi. Apa usulnya? Begini saja katanya. Bagaimana kalau Muhammad itu kita tangkap, kita penjarakan? Dia tidak bisa dakwah, tidak bisa menggalang kekuatan, kan gitu ya? Kita penjarakan saja. Mengamuk lagi kakek tua dari Najd tadi, digebraknya meja. Apa katanya? "Usulan kamu tidak kalah bodoh dari yang pertama ini."
Kalau Muhammad itu dipenjarakan, kalian harus ingat, dia berasal dari suku Bani Hashim yang sangat dihormati, sangat disegani. Kalau dia dipenjarakan, maka sukunya akan membebaskan. Dan setelah itu dicarinya kalian. Berani kalian menghadapi suku Bani Hashim. Diam lagi dia. Sudah 2 usulan ditolak. Nah, usulan ketiga, jadi kalau tenang kayak gini kan enak, kan sejuk ya. Usulan ketiga, yang mengusul adalah orang paling zalim di antara mereka, namanya Abu Jahal tadi, Amr bin Hisham. Apa usulnya? Anak-anak saya perlu tahu hubungan Abu Jahal dengan Nabi Muhammad ini apa? Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab itu paman Nabi itu. Mamak dengan kebenakan ini. Apa kata mamaknya ini? Uqtulu Muhammad. Bunuh Muhammad ini. Akhirnya yang lain mengatakan, deh, sadis sekali ini mamak ini kan begitu ya. Ngeri. Kemudian ada yang bertanya, wahai Amr bin Hisham, kalau nanti Muhammad dibunuh, keluarganya Bani Hashim akan mencari pembunuhnya. Siap tidak kita berhadapan dengan Bani Hashim? Apa kata Abu Jahal ini? Cerdik dia ini. Apa katanya? Begini caranya katanya. Jadi kita minta setiap kabilah mengirimkan anak muda yang paling berani. Nanti kita kasih pedang. Dan secara bersama-sama anak muda ini membunuh Muhammad. Setiap kabilah mempunyai darah Muhammad. Ya. Jadi siapa yang akan disalahkan oleh Bani Hashim? Tidak mungkin Bani Hashim melawan seluruh suku. Nanti kita bayar uang duka, mudah-mudahan dimaafkan. Nah, ini usulannya nih ya. Jadi anak-anak Ustaz ya, kejahatan berjamaah ini adalah ide dari Abu Jahal. Orang kalau sekarang mau maling, misalkan eksekutif mau maling, diajak legislatif, disogok yudikatif, ya. Anggota dewan disogok, polisi TNI disogok, korupsi berjamaah. Siapa yang ngajarkan ini? Abu Jahal. Jadi paham ya? Kalau melawan teman 1 lawan 1 tidak berani, pengecut, dibuli bersama-sama. Siapa yang mengajarkan ini? Abu Jahal. Ya. Maka tolong jangan bully. Itu ajaran Abu Jahal. Nah, anak-anak saya sekalian, turunlah kakek dari Najd tadi, kemudian dikasih selendangnya, ditepuk pundaknya. Apa katanya? Fa ni'ma anta. Sesungguhnya yang paling hebat usulannya adalah engkau katanya. Maka diputuskanlah sidang pagi itu dengan usulan Abu Jahal bahwa Nabi hari itu juga akan dibunuh secara keroyokan oleh seluruh suku. Nah, karena di pihak musuh iblis dari kalangan jin manusia sudah ngumpul, di pihak Nabi malaikat Jibril langsung turun siang itu. Ya, siang itu selesai mereka rapat di Darun Nadwah, Jibril langsung turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, hari ini juga engkau hijrah. Langsung di briefing Nabi SAW. Dan siang itu Nabi langsung menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi kalau bertamu ke rumah teman itu, kalau tidak pagi, kalau tidak sore. Karena siang itu orang istirahat, tidur siang, kailulah. Ya. Nah, Nabi biasanya datang kalau tidak pagi, kalau tidak sore. Ketika Nabi datang siang, ini Abu Bakar ini faham dia. Berarti ada sesuatu yang bersifat darurat yang tidak bisa ditunggukan oleh Nabi sampai sore. Maka dia perintahkan anaknya yang perempuan namanya Asma bintu Abu Bakar, tutup jendela. Dia perintahkan anak bujangnya, tolong jaga-jaga di depan. Kemudian Nabi masuk dalam kondisi menutup wajah. Begitu datang, apa kata Abu Bakar ini? Nah, ini luar biasa. Ya. Kira-kira apa yang ditanyakannya? Ya Rasulullah, ada makan. Apakah itu? Oh, enggak, itu pertanyaan remeh yang begitu. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, kapan kita hijrah? Langsung Nabi katakan, hari ini insya Allah. Kemudian apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya sudah siapkan 2 ekor onta berlikur dengan perlengkapannya. Insya Allah standby. Itu sahabat begitu. Jadi anak-anak Ustaz ya, harus standby menuntut ilmu. Guru mau masuk di kelas sudah rapi, begitu harusnya. Itu sahabat Nabi begitu. Nah, apa kata Nabi? Saya pergi sebentar pulang,
Ya, kemudian saya titipkan barang-barang titipan kepada Ali, setelah itu kita berangkat. Nah, gitu ya. Jadi Nabi kita ini unik, ya. Orang ingin bunuh dia, tapi orang percaya dengan dia. Jadi di Mekah itu kalau ada orang punya barang berharga, punya uang, dititipkan kepada Nabi. Kenapa? Mereka percaya Nabi tidak akan khianat. Ya. Nabi itu gelarnya Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Jadi Nabi pulang untuk apa? Diberitahukan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, ada beberapa barang titipan orang, nanti tolong kembalikan. Jadi Nabi sudah mau dibunuh masih mikirkan orang. Ya, ini tolong kembali, ini punya situ tuh, ini punya ini, tolong nanti kembalikan. Kemudian Ali diminta untuk tidur di tempat tidur Nabi. Artinya apa? Menggantikan Nabi dibunuh. Anak-anak Ustaz bersedia enggak? Ali, kamu tidur tempat tidur saya. Kenapa? Saya mau dibunuh orang. Kamu yang gantikan. Bisa enggak kira-kira? Nah, Ali ketika itu bingung dia. Ya Rasulullah, saya menggantikan mati Rasulullah. Apa kata Nabi? Engkau tidak akan dibunuh. Ya, paling babak belur saja, tangani orang saja. Ya. Kalau mati tidak. Ya. Nah, Ali mengatakan siap ya Rasulullah. Ya, jadi Nabi mau keluar, rumah sudah dikepung orang. Jadi sejak siang itu sebenarnya sudah dikepung. Ya. Tapi karena kesepakatannya seluruh suku harus hadir, seluruh suku harus bersama-sama membunuh Nabi, maka ada beberapa suku yang belum datang. Ditunggukan dulu. Sambil dikepung, mereka yakin Nabi tidak akan kemana-mana, ya sambil menunggu yang lain. Ya. Begitu sudah lengkap mereka semuanya, ya. Kemudian mereka mau menyerang Nabi. Nabi membaca ayat di dalam surat Yasin. Apa ayatnya? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sadda ini apa artinya? Dinding pembatas. Ya. Itu luar biasanya ya. Jadi kami jadikan di depan mereka ada tembok dinding pembatas, belakang mereka, kiri kanan mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat. Jadi begitu Nabi keluar dari rumah, orang-orang kafir tadi tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi. Bisa enggak kita pakai Ustaz? Saya kebetulan enggak pakai helm, ada razia polisi. Baca pula ayat ini, bisa enggak? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Fuh, katanya. Nampak sama polisi. Ini ayat enggak laku, ini mukjizat, enggak bisa dipelajari. Ya, singkat kata Nabi keluar, kemudian Nabi mengambil pasir, Nabi taruh di atas kepala mereka untuk menghina mereka. Kemudian Nabi hijrahnya ke Madinah, Madinah sebelah utara, tapi Nabi pergi ke selatan. Kenapa? Karena di briefing oleh malaikat Jibril ya, bahwa sepanjang jalan antara Mekah Madinah banyak orang berjaga-jaga untuk membunuh Nabi. Karena di Darun Nadwah diumumkan, siapa yang menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100.000 dirham. 1 dirham 75.000. Berarti 7,5 miliar. Jadi anak bujang Tangguang dan preman-preman Tangguang pergi berjaga-jaga, siapa tahu bisa menangkap Nabi. Maka Nabi pergi ke selatan, ada gunung di situ namanya Jabal Nur, ada gua di sana namanya Gua Thur. Disitulah Nabi bersembunyi 3 hari. Setelah itu lanjut perjalanan ke Madinah. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, ini peristiwa yang berat. Berat bagi Nabi, berat bagi sahabat, dan juga berat bagi umatnya. Anak-anak Ustaz sekalian ya, Ustaz ingin sampaikan bagaimana perjuangan sahabat mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Karena kekasihnya hijrah, mereka ingin hijrah. Luar biasa. Ada seorang anak gadis, putri dari Abu Bakar. Ya, seperti anak gadis Sanawiyah ini yang sedang lucu-lucunya. Namanya Asma bintu Abu Bakar. Abu Jahal ini cerdas. Dia tahu Nabi menghilang bersama Abu Bakar, berarti ya orang pertama yang dicari adalah Abu Bakar. Langsung pergi ke rumah Abu Bakar, digedor pintunya, kemudian dibukakan pintu oleh Asma bintu Abu Bakar, anak gadis yang masih kecil. Sebenarnya SD lah itu ya, Asma ini.
Ditanya oleh Abu Jahal, dibentaknya, kemana bapakmu? Apa jawaban dari Asma ini? La adri, katanya. Saya tidak tahu paman, katanya. Ditampar oleh Abu Jahal sampai patah antingnya ini. Ketika itu kan belum perintah jilbab, nanti turun di Madinah, ya. Jadi ditampar, patah antingnya ini. Terbayang kuatnya tamparannya. Kemudian ditanya lagi, jawab saja, kemana bapakmu? Dia tetap mengatakan la adri, saya tidak tahu. Ditonjok, dipukul, dipijak, ditendang, babak belur. Anak gadis. Siap tidak dibegitukan? Sampai sekarat dia. Sampai datang kakeknya. Jadi karena bapaknya sudah pergi, ya, tentu yang datang kakeknya, orang tua dari Abu Bakar ini. Kakeknya ini buta. Maka begitu lihat cucunya sudah kesakitan, menangis kakeknya, cucu, katanya, kasih tahu sajalah, nanti datang mereka lagi, mereka pukul engkau lagi, kasih tahu saja, katanya. Asma tetap tidak mau kasih tahu. Ditanya sama kakeknya, bapakmu ini pergi, ada nak dia meninggalkan bekal, meninggalkan harta? Ya. Karena kakeknya ini buta, sama Asma ini diambil kerekel, dimasukkan ke uncang. Tahu uncang? Dia kayak, ya kayak gitu ya. Kalau bahasa Ustadz, kombu. Tahu ya? Uncang ya. Masukkan kerekel ke situ, dikasih sama kakeknya, ya. Diguncang-guncang sama kakek. Banyak uangnya ini. Enggak apa-apa lah, katanya. Ini cerdas Asma ini. Begitu anak-anak Ustaz, ya. Jangan cengeng. Jangan manja. Bapaknya tidak tinggalkan bekal, tapi dia tidak cengeng, tidak manja. Jadi malah dikasih, tidak kasih jajan, tidak kasih uang, nangis. Tidak begitu. Itu Asma bintu Abu Bakar. Nah, ada lagi sahabat namanya Syuhaib. Siapa namanya? Syuhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi berarti ada orang Rum. Rum ini Romawi, Persia. Ya, Romawi, Persia. Berarti dia perantau di kota Mekah ini. Ada anak-anak Ustaz yang perantau orang tuanya. Ya, misalkan merantau ke Jakarta, berniaga, jual beli, jatuh bangun, dirikan usaha sampai sukses. Itulah Syuhaib Ar-Rumi. Begitu sudah jadi usaha, datang panggilan hijrah, dia ingin ikut Nabi ke Madinah, dijual seluruh aset, cuci gudang, yang penting jadi uang. Rencananya mau buka usaha di Madinah. Begitu lewat di perbatasan, ditangkap. Ustaz pernah tertahan di luar negeri. Memang tidak enak tertahan di luar negeri. Ustaz di beberapa negara pernah tertahan, di Yordania pernah, di Dubai pernah, di Mesir apalagi, di Arab Saudi, di Singapura, di Malaysia. Waduh, nggak enak ditahan itu. Kadang kita diinterogasi orang, kenapa kamu datang ke negara kami? Gitu. Nggak enak. Kita terbayang Syuhaib ini, Syuhaib, ya, diinterogasi, ya, ditahan. Apa kata Syuhaib? Saya punya harta, ambillah harta saya. Biarkan saya lewat, biarkan saya mengikuti hijrah kekasih saya. Apa kata orang perbatasan ini? Kami minta semua hartamu. Dikasih oleh Syuhaib seluruh hartanya. Habis. Sekian tahun merintis usaha, habis. Apa kata Syuhaib? Tidak masalah. Dahulu saya datang merantau ke Mekah tidak bawa apa-apa. Sekarang saya keluar dari Mekah juga tidak bawa apa-apa. Tidak ada masalah. Yang penting ikut Nabi. Luar biasa. Sampai di Madinah, Nabi berteriak menyambut Syuhaib. Laqad fariha tijara Aba Yahya. Sungguh beruntung perniagaanmu, wahai Abu Yahya. Engkau pedagang, tapi kali ini perdaganganmu sangat beruntung. Engkau habiskan seluruh hartamu untuk bisa hijrah. Begitu pengorbanan. Itu tidak satu dua yang seperti itu. Ya. Ada lagi sahabat namanya, siapa misalkan Abdurrahman bin Auf, seperti itu juga, lebih kurang mirip, ya. Kemudian ada Abu Salamah. Abu Salamah ini istrinya baru melahirkan, masih ada bayi kecil, ya, dalam bedongan, ya.
Dia hijrah, memutuskan suami, istri dan bayi masih kecil hijrah. Di perbatasan tertangkap karena dia tidak sekaya Abu Salamah, yang diizinkan lewat cuma Abu Salamah saja, anak istri tinggal. Apa kata Abu Salamah? Mohon ya. Anak istri saya harus ikut. Anak saya masih bayi, istri saya masih lemah habis bersalin. Tidak mungkin saya tinggalkan. Akhirnya mereka lari, dikejar oleh kaum musyrikin dari belakang. Ya, orang ini ngejarnya pintar, Bapak Ibu. Diambil anaknya, pasti ibunya ngikut. Nah, jadi kalau anaknya dapat, pasti orang tuanya nyerah itu. Jadi anak bayi itu, kita bisa bayangkan yang masih bayi itu dirampas, ditarik tangannya, ya, sampai anak ini cacat seumur hidup. Tapi jadi kebanggaan bagi dia. Dia tangannya lari ke belakang kayak gini ya. Apa kata si Salamah ini? Oh, ini karena hijrah ini, katanya, kebanggaan. Cacat karena hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebanggaan. Zaman dahulu begitu. Orang pulang berperang ada bekas luka, bangga. Ini bekas jihad di jalan Allah. Begitu. Nah, jadi anak-anak Ustaz sekalian, itu mereka lakukan untuk apa? Menyusul guru mereka, orang yang mereka cintai, yaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan untuk ikut bersama Nabi. Itu hijrahnya mereka. Mana hijrah kalian? Apa yang sudah kalian lakukan untuk hijrah, untuk datang kepada Allah dan Rasulnya? Apa yang sudah kalian lakukan untuk guru kalian? Sahabat begitu kepada gurunya, ikut bersama gurunya, begitu pengorbanannya. Nah, Ustaz bagaimana? Ada satu berita yang menyedihkan bagi saya. Ya, sebenarnya saya tidak mau membaca ini, ya. Tapi mumpung dikasih panas, Ustaz ceritakan juga ya. Jadi anak-anak Ustaz ya, ada satu sekolah dekat dari sini, Bu. SD tapi. Ya. Nggak usah kita sebut sekolahnya ya. Anak SD ini diancam, dimaki-makinya gurunya, digebraknya pintu ya. Mau dipukulnya gurunya, dipacaruinnya gurunya. Ya Allah. Bapak Ibu ada ketemu di sekolah kita yang begitu? Kalau sampai ada seperti itu yang berani kepada gurunya, sudah keluar sajalah. Apa yang mau dicari lagi di sekolah ini? Tidak ada keberkahan ilmu. Baca nanti surah Al-Hujurat 1 sampai 4 anak-anak Ustaz ya. Orang yang meninggikan suara di depan gurunya, fahabita amaluhum, habis seluruh amalnya, hilang seluruh bekah ilmunya, tidak ada artinya lagi. Jadi jangan coba-coba seperti itu. Tahu enggak Imam Syafi'i itu kenapa berkah sekali ilmunya? Ya. Imam Syafi'i itu ketika berguru dengan gurunya ini Imam Malik, ya. Gurunya ini tidak pernah tidur malam. Mau Ustaz dengar cerita ini? Gurunya tidak mau tidur malam. Kenapa? Selepas Isya dia tidur sebentar, dia sholat tahajud sampai subuh. Sholat tahajudnya sepanjang malam ya, berzikir, bermunajat kepada Allah selama 40 tahun tanpa pernah tertinggal satu malam pun. 40 tahun. Jadi kapan Imam Malik ini tidur? Ya, jadi tidurnya ketika sedang mengajar, tidur sebentar. Ketika seorang guru ini tidur, muridnya tidak berani bersuara. Bahkan ketika ada murid yang membalikkan buku, dia hati-hati sekali, jangan sampai berbunyi buku ini. Kadang kalau agak cepat sedikit ya, buku kertas ini berbunyi krek kan gitu ya, gurunya bangun. Jadi gurunya ini tidurnya tipis sekali, ada suara sedikit dia bangun, maka dijaga oleh murid-muridnya, jangan sampai guru saya terganggu, karena waktu tidur guru saya sebentar. Nah, itu berkahnya ilmu dari Imam Malik. Jadi anak-anak Ustaz sekalian ya, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik 10 tahun, sudah disuruh pergi sama gurunya. Pergilah lagi wahai Muhammad ibn Idris, cari guru yang lain. Ilmu saya sudah habis, sudah saya ajarkan semuanya kepada engkau. Mau enggak Imam Syafi'i ini pergi? Enggak, dia tinggal tetap di situ untuk berkhidmah melayani gurunya.
Jadi Imam Syafi'i ini begitu, kalau gurunya capek dia yang mijit, gurunya mandi, dia pakai apa istilahnya seluruh perlengkapan mandinya, gayungnya, sabun segala macam, dia berdiri di luar untuk melayani gurunya. Gurunya mau keluar, dia taruh sendal. Gurunya mau ada apa-apa, dia yang cepat mengambilkan. Selama 10 tahun sampai gurunya meninggal, untuk pertama kali dia pulang sekolah. Baru pulang dia, dan dia pulang sudah jadi ulama besar. Saya pengen seperti itu kepada anak-anak Ustaz. Jadi kalau ada di sini yang suka memanggil gurunya dengan kasar, tobatlah sekarang. Ya, dalam surah Al-Hujurat dikatakan jangan meninggikan suara lebih tinggi dari suara guru. Tidak boleh. Jangan memanggil guru dari jauh, itu tidak boleh. Innal ladzina yad'una min wara'il hujurat, kan begitu ayatnya. Sesungguhnya orang yang memanggil engkau dari jauh ya Rasulullah, aktsaruhum la ya'qilun, itu tidak berakal itu. Jadi kalau memanggil guru bagaimana? Datang kepada gurunya baru sapa dengan panggilan yang lemah lembut. Tidak boleh dipanggil, "Bu, Bu." Tidak boleh begitu. Bisa enggak? Tak bisa, Bu. Ya. Paham anak-anak Ustaz? Keberkahan ilmu, bagaimana kita menghormati guru. Insya Allah didapatkan yang seperti ini. Para sahabat berkah sekali ilmunya, seluruh mereka jadi orang saleh. Kenapa? Menghormati gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai guru, menghormati guru adalah kunci keberkahan ilmu. Gurunya pindah, dia pindah juga. Begitu ya. Nabi SAW pindah hijrah ke Madinah, seluruh sahabat secara bertahap pindah hijrah ke Madinah. Walaupun kehilangan harta, walaupun anak jadi cacat seperti kisah kita tadi. Yang paling keren kisah hijrahnya siapa? Umar bin Khattab. Kalau Umar ini hijrahnya bagaimana? Umar ini bisa anak-anak Ustaz bayangkan, Umar ini kalau naik kuda, kedua kakinya napak ke tanah. Terbayang besarnya dia. Ada di sini yang pernah naik kuda, sampai enggak kaki ke tanah? Kalau Umar sampai ke tanah. Umar ini, jangankan manusia, iblis saja takut sama dia. Jadi Umar kalau lewat di satu jalan, pas iblis mau lewat jalan itu, iblis balik kanan. Takut berpapasan jalan dengan Umar. Itu Umar. Umar itu kalau ke pasar ya, orang yang sedang ngumpul bubar, anak-anak kecil lari mencari induk mereka masing-masing. Itu Umar bin Khattab ya. Jadi Umar ini kalau hijrah bagaimana? Dia buat pengumuman. Umar bin Khattab mau hijrah besok. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya besok, saya lewat di jalan ini. Ada yang bisa cari masalah dengan Umar? Nah, ada anak-anak Ustaz yang pengen niru Umar. Saya hijrah ya. Saya hari ini mau jadi orang baik. Saya hari ini mau jadi orang yang menghormati guru. Saya mau ngaji, saya mau rajin sholat. Siapa yang coba ganggu saya? Dan anak-anak Ustaz sekalian, kalau ada kawan-kawannya yang hijrah sekarang bukan pindah tempat lagi. Al-hijratu ya, hijrah sekarang adalah hijrah dari apa yang dilarang Allah menuju perintah Allah. Dari yang buruk menjadi orang yang baik. Itu hijrah. Ada terakhir anak-anak Ustaz ya. Ada satu orang di zaman Nabi itu namanya Himar. Himar ini apa artinya? Keledai. Bagi orang Arab, Himar ini kasar. Justru orang Arab, kalau kita sebut, mohon maaf ya, baruak misalnya. Orang Arab tidak ngerti. Karena di Timur Tengah tidak ada binatang ini. Jadi kalau kita sampaikan saja, baruak gitu ya. Atau apa misalkan dalam bahasa Arab ya, mereka tidak paham. Kalau yang kasar bagi mereka, keledai. Kalau kita justru kalau disebut keledai, kita tidak paham ya. Kamu keledai gitu ya. Santai saja dia. Kalau di Arab itu kasar sekali itu. Jadi ada orang bernama Himar ya. Panggilannya saja sudah buruk ini.
diganti panggilannya oleh Nabi dengan Abdullah, hamba Allah. Orang ini ikut di majelis Nabi, ya, ikut sekolah dengan Nabi, tapi akhlaknya kurang. Setiap hari mabuk. Setiap hari Nabi panggil, dia tercium bau alkohol dari mulutnya. Dirajam oleh Nabi, dicambuk oleh Nabi. Berulang-ulang seperti itu. Fa'utiyan Nabi fasyariba fajulid, fa'utiyan Nabi fasyariba fajulid. Dia datang kepada Nabi, dia mabuk, dicambuk oleh Nabi. Datang lagi mabuk, dicambuk lagi oleh Nabi. Berulang-ulang terus begitu. Sampai sahabat Nabi yang lain tak tahan. Apa katanya? Allahumma la'anhu. Ya Allah, laknat saja dia, ya Allah. Berulang-ulang ditegur Nabi, nak mempan juga. Ada anak-anak ustaz yang begitu. Sekali dua kali dinasihati, tidak mempan juga. Sampai yang lain melaknat mereka. Apa kata Nabi? La tal'anhu. Jangan dibegitukan dia. Jangan laknat saudara kalian. Inni la'alamu fi qalbuhu annahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya saya tahu betul isi hatinya, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Masalahnya dia dalam proses hijrah. Kalian bantu saudara kalian hijrah. Dampingi mereka. Bantu ingatkan mereka. Insya Allah mereka selamat. Tapi jangan dibully, jangan dibiarkan. Faham anak Ustaz? Faham? Ya, hijrah bersama-sama menjadi yang lebih baik. Mumpung masih di awal tahun, ya, isilah tahun ini dengan kebaikan, ya. Ya, berubahlah karakternya. Jangan seperti tahun yang lalu lagi, ya. Lupakan yang lama itu, sudah taubat kepada Allah. Sekarang tahun baru, lembaran baru, tulis hal-hal yang baik di lembaran tahun ini. Faham? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.